Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Hadirin jamaah syiar. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan berbagai aktivitas, terutama pada kesempatan malam ini kita kembali bersama-sama mengkaji sharing terkait dengan pembahasan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan mendiskusikan topik berikutnya. Sebelumnya kita membahas poin yang keempat, ya, sumber pendapatan Baitul Mal, yaitu milkiyah ammah. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas sumber yang kelima dari APBN atau Baitul Mal, yaitu terkait dengan milkiyah daulah atau milik negara. Ya. Izin share, saya cari dulu ya. Jadi kita akan membahas pada kesempatan malam ini terkait dengan sumber, ya, sumber yang kelima dari pendapatan Baitul Mal atau APBN, yaitu milik negara. Milik negara ini ada tiga kategori, ya. Yang pertama tanah, kemudian bangunan, dan yang ketiga marofik. Ya. Nah, kita akan membahas dari dua sisi. Pertama dari pengertian dan jenisnya, kemudian yang kedua kita akan membahas dari sisi pendapatan dan pemanfaatan dari pendapatan negara, pendapatan Baitul Mal yang berasal dari milik negara. Baik, kita lihat yang pertama, pengertian dari milik daulah atau amlaku daulah. Jadi kalau kita lihat, milik daulah itu berbeda dengan milik umum, ya. Kalau milik daulah itu adalah di sini disebutkan dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, qulu ainin min ardin au bina'in ta'allaqu biha haqqu li amratil muslimin. Jadi setiap benda, ya, baik itu tanah ataupun bangunan yang itu terkait dengan hak kaum muslimin, tapi tanah dan bangunan tersebut itu tidak masuk dalam kategori milkiyah ammah. Jadi di sana ada hak kaum muslimin, tapi tidak masuk dalam kategori milik umum, maka itulah yang disebut dengan milik negara. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi karakteristiknya, milkiyah daulah, jadi dari sisi karakteristik sebenarnya milik negara itu adalah benda baik tanah ataupun bangunan serta yang lainnya yang sebenarnya masuk dalam kategori milkiyah fardiyah, milik individu, ya. Sehingga bisa bentuknya tanah, bangunan atau sesuatu benda bergerak, tapi di situ ada hak kaum muslimin, ada hak kaum muslimin yang pengaturannya itu diserahkan kepada negara, dalam hal ini adalah khalifah sebagai kepala negara. Ini dari sisi pengertian. Dari sisi pengertian,
milkiyah daulah atau amlaku daulah atau milkiyah daulah. Jadi tadi disebutkan intinya setiap jengkal tanah dan bangunan yang terkait dengan hak seluruh kaum muslimin tapi tidak termasuk dalam kategori pemilikan umum. Jadi secara hakikat sebenarnya dari sisi bendanya, baik tanah, bangunan atau barang-barang yang dapat dipindahkan atau bahasanya itu barang-barang bergerak, sebenarnya bisa dimiliki oleh individu, ya. Tapi ini menjadi milik kaum muslimin, ya. Menjadi hak kaum muslimin dan dikelola oleh negara. Itu pengertian, ya, pengertian milik negara. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya ada perbedaan antara milik negara dengan milik umum. Jadi kalau milik umum itu adalah memang zatnya sendiri masuk dalam kategori milkiyah ammah, dan dari sisi penggunaan ya, juga memang diperuntukkan oleh kaum muslimin, ya. Dan negara tidak boleh kemudian memberikan kepada individu tertentu monopoli, ya. Nah, sementara nanti kalau kita lihat kalau masuk dalam kategori milkiyah daulah atau amlaku daulah itu walaupun di sana ada hak kaum muslimin, ya, tapi negara itu boleh memberikan monopoli, artinya diberikan, ya, kepada individu tertentu. Nah, itu perbedaan yang mendasar antara milik individu, milik negara dengan milik umum. Milik umum tidak boleh kemudian diprivatisasi, sementara milik negara itu diperbolehkan diprivatisasi atau diserahkan kepada individu tertentu. Nah, kemudian apa saja sih yang masuk dalam kategori milik negara, ya? Yang masuk dalam kategori milik negara kalau kita perhatikan di situ ada empat kategori barang yang masuk dalam kategori milik negara. Yang pertama adalah padang pasir, gunung, pantai, dan kemudian tanah mati. Kemudian yang kedua, tanah endapan sungai dan yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga, ini tidak kita terjemahkan karena memiliki istilah khas, yaitu as-sawafi. Nanti kita jelaskan apa yang disebut dengan sawafi. Dan yang keempat itu adalah bangunan atau bangunan dan balairung, bangunan dan tempat-tempat istana-istana yang merupakan peninggalan dari negeri atau negara-negara yang ditaklukkan atau diputuhatkan oleh kaum muslimin. Itu empat kategori, empat jenis kepemilikan negara. Kita lihat satu persatu dari kepemilikan tadi, jenisnya tadi. Yang pertama adalah as-sawafi, ya, tadi padang pasir, as-sohari, wal jibal, wasyawati, al-bihar, dan mawatil al, ya. Jadi ini kategori yang pertama atau jenis yang pertama milik negara, yaitu setiap padang pasir. Jadi kalau ada padang pasir, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ya, pantai termasuk di dalamnya, tanah mati yang tidak terurus, yang tentu belum pernah ditanami tanaman, atau tanah mati yang terbengkalai karena ditinggal pengelolanya. Jadi terbengkalai berarti sudah pernah dikelola tapi kemudian ditinggalkan. Jadi kalau kemarin ketika kita membahas milik umum, ada yang terkait dengan pulau, gitu kan. Kita lihat, ya, tentu pulau itu kan sebenarnya hamparan tanah, itu kan hamparan tanah, ya, bisa aja sebenarnya itu masuk, kalau kecil itu ya bisa dimiliki oleh individu. Tapi kalau besar saya kira itu masuk dalam kategori milik umum. Nah, ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kategori jenis yang pertama ini, yaitu padang pasir, gunung, bukit, lembah, dan pantai serta tanah mati itu merupakan milik negara. Yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Bilal bin Haris, ya, dari Bilal bin Haris al-Mujni, di mana Rasulullah SAW bersabda,
karena Rasulullah SAW aqta'ahu al-aqiq ajma'. Jadi Rasulullah memberikan akik, bukan batu akik, ternyata akik di sini maksudnya lembah itu kan. Jadi Rasulullah pernah memberikan lembah ya seluruhnya kepada salah seorang sahabat. Begitu juga dalam hadis yang lain dari redaksi yang lain, Rasulullah menyatakan memberikan kepada Bilal ya, Bilal bin Harith al-Mujni ya, satu daerah, satu tempat antara al-bainal bahri wal suhri gitu kan. Ini dalil yang kedua. Kemudian juga sama dalil yang ketiga, redaksinya hampir sama saya kira, cuman direwatkan dari jalur yang berbeda, dari Amru bin Shu'aib dan dari kakeknya, dari bapaknya. Rasulullah kemudian dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada manusia dari daerah Madinah itu kan, itu satu daerah yang tentu di daerah sekitar Timur Tengah pada masa itu. Kemudian yang keempat, dalil yang berikutnya adalah hampir sama juga saya kira, cuma ini dari riwayat Adi bin Hatim bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepada salah seorang sahabat satu tanah yang ada di Yamamah. Kemudian yang terakhir, dalil yang menjadikan bolehnya itu kan adanya kepemilikan negara ya, itu adalah hadis yang diriwayatkan cukup panjang itu kan terkait dengan pemberian tambang garam, di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW awalnya memberikan tambang kepada salah seorang sahabat yaitu Bilal. Jadi di sini disebutkan bahwa An Abjad bin Hamal al-Muzani anahu wafada ila Rasulullah SAW. Jadi Abjad bin Hamal al-Muzani beliau mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta sebidang ya, sebidang ladang garam, kemudian oleh Rasulullah diberikan, tapi tatkala kemudian orang tersebut setelah diberikan, dia dengan gembiranya tentu pulang ya. Nah, tapi sebelum jauh di tengah majelis itu kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW ya, dengan satu pertanyaan, atadri ma qata'talahu, apakah engkau tahu ya Rasulullah apa yang engkau berikan kepadanya? Kemudian sahabat tadi yang berdiri menyatakan, innama qata'talahu al-ida ya. Sesungguhnya engkau seperti memberikan air yang mengalir. Nah, akhirnya kemudian oleh Rasulullah pemberian tersebut dicabut kembali. Kemudian Rasul menyatakan, "Fala fantaji'hu minhu." Ambillah kembali ya ladang garam tersebut. Artinya dibatalkan. Nah, kalau kita lihat dari hadis-hadis tersebut kita bisa pahami berarti ketika Rasulullah SAW memberikan apa yang diminta oleh para sahabat itu adalah masuk dalam kategori milik negara. Karena mereka meminta kepada Rasulullah tambang garam tadi, tambang garam kalau kasusnya tambang garam atau tanah, ya. Kemudian oleh Rasul diberikan itu merupakan hak Rasulullah sebagai kepala negara untuk memberikan kepada siapapun yang meminta. Ya. Dan itu memang mungkin dibutuhkan oleh dia ya kan. Dan tentu dasar pertimbangannya tidak lain adalah kemaslahatan kaum muslimin. Tapi di sisi lain kita lihat dari hadis yang ke-6 ini, ketika Rasulullah membatalkan, ternyata yang dibatalkan pemberiannya itu adalah tambang yang masuk dalam kategori milik umum. Makanya dari dalil yang ke-6 ini kita bisa mengambil dua istimbat hukum. Istimbat yang pertama tadi, kalau tanah atau benda yang masuk dalam kategori milik negara, awalnya tambang garam ini depositnya kecil, itu milik negara, boleh kemudian diberikan kepada individu. Sehingga awalnya diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Bilal al-Muzni. Ya. Tapi ternyata ketika Rasulullah mendapat informasi dari sahabat yang lain,
yang ada dalam majlis itu bahwa yang diberikan itu adalah laksana air yang mengalir, artinya defositnya sangat besar, maka oleh Rasulullah kemudian dibatalkan dan ini masuk dalam kategori kepemilikan umum. Ini saya kira dalil yang terkait dengan bahwa jenis pertama dari harta milik negara ini, yaitu yang terkait dengan tadi ya padang pasir, kemudian gunung, bukit atau lembah, ya tentu gunung dalam pengertian bukan gunung yang sangat besar ya, yang luas yang di dalamnya ada hutan ya, mungkin gunung semacam bukit lah ya kan. Itu boleh kemudian dibelikan oleh negara kepada individu tertentu kemudian yang membutuhkan. Ini jenis yang pertama yang terkait dengan eh, kepemilikan negara. Jenis yang kedua, milik negara itu adalah yang disebut dengan itu eh, namanya itu batoah gitu kan. Tanah-tanah endapan ya kan. Jadi apa sih yang disebut dengan tanah batoah gitu kan? Di situ disebutkan bahwa tanah yang tertutupi air seperti yang terdapat di antara Kupah dan Basra yang kemudian timbul ya. Jadi kalau akhirnya ini endapan ya. Jadi endapan atau kemudian sering juga ini adalah tanah yang muncul dari pinggir pantai. Ini saya dapatkan di Google itu salah satu tanah yang muncul di antara sungai Efrat dan Tigris. Nah, ini adalah tanah yang sebenarnya milik negara dan boleh tadi dimilikan kepada seseorang. Jadi tanah semacam ini itu digolongkan ke dalam tanah mati. Ya. Meskipun kalau kita lihat bisa aja sebelumnya itu tanah tersebut ada bangunan atau tanah pertanian, kemudian tertutup sungai karena meluap sungainya misalnya, tapi tiba-tiba kemudian kembali sungainya mengering, gitu kan? Sungainya mengering, akhirnya kemudian kembali menjadi daratan, maka tanah yang masuk dalam kategori yang disebut dengan tanah endapan sungai ini, ya, maka itu menjadi milik negara yang harus dikelola oleh negara dan boleh kemudian tadi nanti dalam pengelolaannya diberikan kepada individu tertentu. Nah, apa dalil yang jadikan sandaran bahwa tanah endapan sungai atau yang sejenisnya ini ya itu masuk dalam kategori milik negara? Itu adalah di dalam kitab itu disebutkan istimbatnya itu sama seperti tanah mati ya, ardul mamat ya kan, sama dengan tanah mati. Dan kita lihat tanah mati itu adalah tanah yang merupakan kategori milik negara. Ini yang kedua ya, jenis tanah milik negara. Kemudian yang ketiga, tanah milik negara atau harta milik negara itu disebut dengan aswafi, gitu kan? Aswafi itu apa? Aswafi itu adalah tanah yang dikumpulkan oleh khalifah dari tanah negeri-negeri yang dibebaskan dan itu ditetapkan untuk baitul mal. Jadi biasanya ini adalah tanah yang ketika terjadi peperangan ya kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya atau tanah milik negara yang dibebaskan, artinya negara yang dibebaskan ya, bukan tanah daulah khilafah maksudnya. Jadi tanah milik negara yang difutuhatkan atau tanah milik para penguasa sebelumnya, misalnya raja-raja Persia, Romawi yang ketika kemudian difutuhat oleh kaum muslimin, atau tanah yang dimiliki oleh panglima-panglima perang mereka, atau tanah yang dimiliki oleh orang yang terbunuh di medan perang, atau tanah yang dimiliki oleh orang yang lari dari peperangan, itulah masuk dalam kategori tanah aswafi. Nah, apa dalil bahwa tanah aswafi itu merupakan milik negara? Itu adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Yusuf yang di kejadiannya terjadi pada masa
Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan. Jadi Abdullah bin Walid menceritakan bahwa Abdullah bin Abi Hurairah, ya kan, berkata bahwa Umar bin Khattab memilih dan menetapkan sebagai tanah aswafi dari penduduk tanah hitam, yaitu satu daerah di sana, dan itu kemudian dibagikan oleh Umar bin Khattab, ya, dengan eh, ketentuan-ketentuan yang beliau tetapkan, dan dari tanah tersebut diriwayatkan karena masuk dalam kategori tanah negara tadi, kemudian Umar bin Khattab memperlakukan di atas tanah tersebut, ya, kharaj, dan kemudian dikabarkan dalam riwayat tersebut bahwa Umar bin Khattab mendapatkan dari tanah as-sawafi tadi itu sebesar 7 juta dirham. Satu angka yang saya kira satu jumlah yang sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang masuk jenis milik negara itu adalah, ya, dari tanah dan bangunan ini adalah setiap tanah, ya kan. Jadi tadi sebutkan dengan bangunan dan balairung, gitu kan. Yaitu adalah kulu qasrin, ya, setiap istana, au binain atau bangunan atau balairung yang dikuasai oleh negara-negara yang dibebaskan. Jadi istana-istana dan bangunan-bangunan ataupun balairung di sini yang dulunya adalah milik negara-negara yang difutuhat atau ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka itu menjadi ghanimah dan fa'i bagi kaum muslimin, dan otomatis itu menjadi hak baitul mal dan menjadi milik negara. Nah, apa dalil bahwa itu merupakan milik negara? Dalilnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab Al-Amlal fil Daulah Khilafah, itu tidak lain adalah dalil terkait dengan harta ghanimah dan harta fai yang itu merupakan milik negara. Itu kategori milik negara, tanah dan bangunan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pengelolaan milik negara ini, ya, yang terkait dengan tanah dan bangunan ini. Paradigma pengelolaan harta milik negara di dalam Islam tentu berbeda dengan paradigma pengelolaan harta milik negara dalam sistem kapitalis. Dalam sistem Islam, ya kan, pengelolaan harta milik negara yang dijelaskan di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu disebutkan paradigmanya itu atau prinsip dasarnya itu dua. Yang pertama itu adalah pengelolaan harta milik negara, tujuan pokoknya itu adalah merupakan salah satu tugas negara, tugas pemimpin terhadap rakyatnya. Seperti yang sering yang kita dengarkan, Rasulullah bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi filosofinya pengelolaan harta milik negara itu tujuannya tidak lain adalah dalam rangka riayah, pengaturan sebagai tugas negara terhadap rakyatnya. Karena itu tujuannya itu tidak boleh kemudian mencari keuntungan. Ya. Jadi hubungannya itu bukan hubungan bisnis antara rakyat dengan negara, tapi hubungannya itu adalah hubungan riayah. Walaupun ketika kita lihat bahwa itu tidak ada hubungan bisnis, ya, tidak berarti tidak boleh menjual dan tidak boleh kemudian mengambil keuntungan. Itu yang harus dipahami, kan. Jadi ketika pengelolaan harta milik negara, ya, itu tidak boleh filosofinya itu adalah bisnis, mencari untung, berbisnis dengan rakyat, tapi bukan berarti bahwa khalifah itu kemudian tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menjual dan mengambil keuntungan dari pengelolaan harta milik negara. Itu tetap diperbolehkan deh. Kenapa? Karena nanti hasil dari penjualan itu termasuk keuntungannya, yaitu akan dimasukkan ke Baitul Mal dan tentu akan dikembalikan lagi kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan dan untuk keuntungan, kemaslahatan dan pelayanan terhadap rakyat. Nah, bagaimana cara
eh, teknis mengelola harta milik negara di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu disebutkan ada 6 ya, ada 6 mekanisme yang bisa dilakukan oleh negara untuk mengelola harta milik negara ini. Mekanisme yang pertama adalah tanah maupun bangunan itu boleh dijual atau disewakan. Ya, untuk bangunannya ya maksudnya. Bangunan boleh jual atau sewakan. Tanah, kalau misalnya tanah bukan tanah pertanian, tapi tanahnya di situ ada sudah diratakan, misalnya sudah dikasih pondasi, bukan pondasi, dikeras ya, kemudian digunakan untuk parkir misalnya, dari parkir kemudian dipungut sewa, nah itu diperbolehkan kan. Jadi ini salah satu cara mengelola milik negara dengan jalan menjual atau menyewakan. Tapi tentu khusus untuk tanah pertanian itu tidak diperkenankan disewakan. Tanah pertanian milik negara boleh jual, tapi tidak boleh kemudian disewakan. Itu cara pengelolaan yang pertama. Yang kedua, cara pengelolaan milik negara dengan cara yang disebut dengan dalam istilah fikih yang terkait dengan pertanian itu adalah musyaqat. Nanti beda dengan muzaraah ya. Muzaraah walaupun ada istilah tapi yang rajih yang lebih kuat muzaraah atau sistem bagi hasil dalam pertanian itu diharamkan. Tapi dalam konteks musyaqqat, apa sih nanti bedanya antara musyaqqat dengan muzaraah? Kalau musyaqqat itu adalah bagi hasil atas pohon ya, pohon perkebunan yang itu umur pohon tersebut ya, itu lebih dari 1 kali ya. Artinya bisa dipanen dari pohon tersebut berkali-kali. Nah, beda dengan pertanian ya, misalnya padi itu kan hanya dipanen 1 kali gitu kan. Nah, untuk musyaqat ini yang dimaksud musyaqat secara fikih itu kan musyaqat itu mengairi ya, kerjasama mengairi ya, tapi sebenarnya bukan hanya mengairi, intinya mengurus pohon untuk kemudian dipelihara. Nah, ketika kemudian ada hasil ya buah, misalnya yang umum di Timur Tengah tidak lain kurma. Kalau di kita mungkin daerah Kalimantan banyak sawit ya. Tapi sawit juga kalau sudah berumur di atas 4 atau 5 tahun. Karena kalau awal-awal itu tidak ada yang dihasilkan. Maka kalau awal-awal tahun pertama, tahun kedua, pemeliharaan sawit itu tidak bisa digunakan dengan akad musyaqat. Akad musyaqat untuk sawit hanya bisa ketika sudah mulai berbuah. Misalnya dipelihara, dibersihkan dan sebagainya, itu masuk dalam kategori musyaqat. Nah, boleh kemudian upahnya atau sistem pengelolaannya dengan sistem bagi hasil. Nah, termasuk juga kalau negara, misalnya Indonesia nanti tentu akan menjadi bagian wilayah dari Daulah Khilafah. Sekarang banyak tanaman sawit. Nah, kemudian dikelola dengan masyarakat, dengan swasta, dengan sisi musyaqat ya, yang swasta, individu ataupun kelompok kemudian yang mengelola, yang bisa digunakan dengan sistem bagi hasil. Nah, apa dalilnya? Dalilnya memang Rasulullah sendiri ya pernah bermitra dengan penduduk Khaybar, ya, juga dengan penduduk Fadak, juga dengan penduduk Wadi Al-Qura untuk mengelola lahan yang di dalamnya ada tanaman keras seperti korma. Nah, itu yang kedua ya, mekanisme pengelolaan milik negara dengan musyaqqat. Kemudian berikutnya adalah mekanisme pengelolaan negara yang langsung negara mengelola. Ya. Artinya apa? Ada tanah pertanian yang dikelola oleh negara, yang dimiliki oleh negara tadi. Kalau di kita mungkin persawahan, gitu kan? Nah, negara boleh mengelola secara langsung dengan mempekerjakan para petani, ya, untuk mengelola pertanian tersebut. Nah, tapi tidak boleh dengan sistem bagi hasil, tapi sistemnya itu adalah sistem upah ujrahnya. Ini cara mekanisme pengelolaan milik negara yang ketiga. Kemudian yang berikutnya itu adalah mekanisme pengelolaan milik negara dalam bentuk hampir sama sebenarnya mengelola langsung gitu kan. Tapi ini spesifik terkait dengan tanah-tanah rawa ya.
tanah-tanah rawa, endapan sungai tadi, itu kan. Caranya seperti apa? Negara bisa dengan cara menghidupkan tanah endapan sungai tadi, bisa ditanami, itu kan, untuk eh, berbagai jenis tanaman, ya, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian juga rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang untuk digunakan sebagai penahan air atau tanah yang bergaram. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Ya, tentu dengan teknis sesuai dengan eh, kondisi tanahnya. Ya. Bisa dengan memperbaharui salurannya, ya, bisa dikeringkan sehingga bisa dijadikan lapangan, atau sebaliknya bisa kemudian diairi kalau itu memang untuk pertanian, dan tentu cara-cara yang lain. Kemudian yang kelima, yang masuk juga dalam kategori pengelolaan oleh negara, pengelolaan tapi dibagikan, ya. Itu diberikan, ya. Jadi tanah atau bangunan itu bisa diberikan kepada individu tertentu, ya. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, yang membedakan dengan milik umum. Kalau milik boleh dan membagikan kepada individu tertentu atau kelompok tertentu zatnya atau sumbernya, gitu kan. Tapi untuk milik negara, tanahnya, ya, atau gedungnya, negara membangun rumah misalnya, kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Nah, itu merupakan kewenangan khalifah. Siapa yang akan mendapatkan tanah atau bangunan tersebut, tentu dasarnya tidak lain adalah kemaslahatan kaum muslimin, rakyat, dengan tetap juga memperhatikan unsur keadilan. Nah, yang terakhir adalah cara mengelola tanah milik negara itu adalah dengan cara menghidupkan tanah mati. Nah, ini kita sering kemudian bertanya, kan salah satu hadis yang disebutkan, barang siapa yang kemudian menghidupkan tanah mati, maka itu menjadi miliknya. Nah, kalau kita perhatikan, tanah mati itu kan nanti ada dua kategori. Tanah mati yang memang belum sama sekali dikelola, ada tanah mati yang sebenarnya tanah yang dilalaikan, ya kan? Yang nanti ketika kemudian dihidupkan, nah, ketika tanah dilalaikan selama 3 tahun berturut-turut oleh pemiliknya, maka tanah itu sebenarnya menjadi tanah milik negara, yang negara boleh memberikan kepada orang yang menghidupkan tanah mati tersebut. Jadi ini tentu dalam konteks pengurusan secara administrasi, ya, maka tanah mati, baik tanah yang masuk dalam kategori usyriyah maupun tanah kharojiyah, maka boleh dihidupkan oleh kaum muslimin, termasuk juga oleh ahlu zimah, karena memiliki hak yang sama. Ahlu zimah maupun muslim boleh kemudian menghidupkan tanah mati dengan ketentuan-ketentuan nanti mungkin agak berbeda, ya, antara muslim dengan ahlu zimah. Itu terkait dengan cara pengelolaan milik negara. Lalu tadi dikatakan apa sih yang masuk dalam kategori jenis tanah negara yang bisa dibagikan oleh negara? Ini ada 4, ya, ada 4 jenis tanah negara yang menjadi kewenangan khalifah untuk membagikan, ya, yang bisa dibagikan atau juga bisa dikelola sendiri. Yang pertama yang masuk dalam kategori tanah milik negara itu adalah tanah subur dan yang layak untuk dijadikan sebagai daerah pertanian atau perkebunan seperti tanah yang ada di Khaybar. Kemudian yang kedua tadi yang disebutkan, ya, yang masuk dalam kategori tanah negara. Jadi nanti kalau ada tanah negara yang telantar, yang kemudian tidak ada yang mengelola, ya, atau tanah mati yang sejak awal memang tidak pernah ada yang menanami atau mengelolanya, itu masuk dalam kategori tanah negara. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang dulunya pernah menjadi lahan pertanian, kemudian ditinggalkan dengan berbagai, kalau sekarang kan, kalau fakta di masyarakat kita dulu, ya, saya nggak tahu di beberapa tradisi pertanian nomaden, ya kan, ada tanah tanami kemudian pindah, ya, berpindah-pindah, ya. Nah, itu masuk juga sudah ditanami kemudian ditinggalkan, ya, tidak lagi kemudian dimakmurkan
atau dieksploitasi oleh suku atau oleh individu berikutnya, maka ini masuk dalam kategori juga tanah negara. Kalau di buku itu disebutkan contoh yang masuk dalam kategori tanah ini adalah tanah yang pernah ada di daerah Irak antara daerah Basrah dan Kufah. Nah, yang terakhir adalah tadi yang masuk tanah negara itu adalah tanah yang dilalaikan oleh pemiliknya, ya. Setelah 3 tahun itu tidak digarap. Ya. Maka sebenarnya karena kalau kita bayangkan kalau ini kemudian bebas diserahkan kepada orang yang masing-masing untuk mengelola, itu akan terjadi konflik gitu kan. Maka sebenarnya secara hukum syara tanah yang dilalaikan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut itu sebenarnya menjadi tanah negara. Nah, nanti ketika ada yang menggarap individu, dia harus izin ke negara, minta ke negara. Karena pernah terjadi konflik kan antara pemilik sebelumnya dengan yang kemudian penggarap, di mana kejadian itu berbeda yang disikapi oleh Umar bin Khattab. Ketika kemudian konflik seolah-olah dalam tanda kutip ya penyerobotan tanah, ternyata digugat oleh pemiliknya, ternyata belum 3 tahun, maka tanah itu kemudian diberikan kepada pemiliknya. Tapi ternyata kasus yang kedua ada yang menyerobot tadi, ternyata lebih dari 3 tahun dibiarkan dan oleh negara kemudian diberikan kepada penggarap yang dia menggarap tanah setelah tanah tadi dilalaikan oleh pemiliknya selama 3 tahun. Nah, jadi tanah yang dilalaikan oleh pemiliknya setelah 3 tahun itu masuk dalam kategori sebenarnya milik tanah negara. Walaupun boleh individu dia menghidupkan tanah tersebut setelah tentu mendapat izin dari negara. Nah, kalau kita lihat, ini saya lewat aja, kita masuk ke jenis yang ketiga, ya, itu adalah marofik, ya. Marofik atau apa sih yang disebut dengan marofik? Kalau kita perhatikan yang disebut dengan marofik, ya, itu adalah ini fasilitas umum kalau bahasa kita sekarang, gitu kan. Jadi yang masuk dalam kategori yang ketiga, ya, milik negara itu adalah al-marofik. Apa sih yang disebut dengan al-marofik? Jadi marofik ini jamak dari kata mirfak, gitu ya. Artinya adalah seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tentu. Ya. Nah, secara syar'i marofik amah itu adalah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, baik individu maupun baik individunya itu muslim maupun non muslim. Itu marofikul am, ya. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori marofikul am di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu disebutkan ada 4 kelompok, gitu kan, yang terkait dengan marofik amah itu. Yang pertama itu adalah sarana pelayanan yang diberikan oleh negara dalam bentuk yang kita kenal sekarang mungkin untuk kepentingan surat menyurat, ya. Sekarang masih ada PT Pos dulu, gitu kan. Sekarang juga masih tetap ada, ya. Kemudian telepon, kiriman kilat, telek, sarana televisi, termasuk juga perantara satelit. Itu masuk dalam kategori marofik amah yang itu merupakan milik negara. Kemudian yang kedua itu adalah alat pembayaran berupa alat tukar, ya. Alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, gitu kan, aktivitas yang dilakukan oleh negara, ya, maksudnya perusahaan atau lembaga yang berfungsi untuk melakukan pertukaran mata uang, termasuk uang emas dan perak, ya, itu juga yang dicetak maksudnya oleh negara, itu milik negara, ya. Dan yang ketiga itu adalah sarana transportasi umum yang itu dibangun di atas milik negara, ya, bukan di atas milik umum. Contohnya apa? Di
sebutkan di situ adalah kereta api. Gitu ya. Nah mungkin kalau contoh sekarang ya, di Indonesia ada kereta api cepat, ya kan, di Jakarta Bandung, gitu kan. Nah itu masuk dalam kategori milik negara. Nah yang terakhir itu adalah pabrik, ya, pabrik atau industri, ya. Di mana nanti kalau kita lihat tentu pabrik atau industri ini ada dua kategori ya. Kalau pabrik atau industri itu adalah untuk mengelola milik umum, maka masuk dalam kategori milik umum. Tapi kalau pabrik atau industri yang bukan masuk dalam kategori milik umum, seperti mobil, ya, pabrik mobil, kemudian industri pakaian misalnya, nah itu bisa menjadi milik negara. Sama juga bisa menjadi milik individu, ya. Nah, ketika kemudian menjadi milik negara, ya tentu itu adalah milik negara. Negara bisa kemudian menjual, bisa kemudian memproduksi dan mengambil keuntungan dari pengelolaan pabrik atau industri tersebut. Itu yang kategori marofik, ya. Nah, bagaimana pengelolaan sarana umum yang keempat tadi di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu disebutkan, ya kan. Jadi 4 sarana umum tadi boleh dikelola oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan. Artinya apa? Tidak harus diberikan secara gratis, ya. Tapi yang namanya boleh bukan berarti wajib, gitu kan. Jadi negara boleh mencari keuntungan dengan memanfaatkan sarana umum milik negara tadi, yang 4 tadi. Ya. Ya. Nah, dari hasil pendapatan dan keuntungannya itu dimasukkan ke pos Baitul Mal. Pemasukan Baitul Mal yang ditaruh pada pos fa'i dan kharaj serta digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi yang menjadi catatan di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah tadi, ada sarana umum yang itu tidak boleh negara kemudian membisniskannya. Tidak boleh kemudian negara mencari keuntungan. Karena itu adalah masuk dalam kategori dalam bahasa kita itu di kitab ketika kita membahas sistem ekonomi Islam, masuk dalam kategori kebutuhan jasa. Kebutuhan jasa, kebutuhan pokok masyarakat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, kalau sarana-sarana umum yang terkait dengan 3 hal tadi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, maka paradigma pengelolaannya tidak boleh kemudian mencari keuntungan. Jadi, bahkan harus negara memberikan layanan dengan semurah-murahnya, bahkan gratis. Dan untuk kategori ini, yaitu untuk tadi ya kepentingan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan umum, ya kan, maka negara tidak boleh kemudian mengambil keuntungan sedikit pun, tapi harus kemudian mensupport, ya kan, dalam bentuk malah subsidi. Sehingga pelayanan terkait dengan sekolah, terkait dengan perguruan tinggi, rumah sakit, sama sekali negara dan tidak boleh mengambil untung. Karena itu adalah bentuk kewajiban negara, ya, memberikan layanan yang bersifat menyeluruh, gitu kan. Jadi kalau saya perhatikan perbedaannya fasilitas sarana umum jenis yang terakhir ini, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dengan sarana umum yang 4 ini, kalau sarana umum yang 4 ini tidak semua orang kemudian membutuhkan, ya kan. Tapi kalau sarana umum yang sekolah, perguruan tinggi itu semua orang kemudian membutuhkan, rumah sakit, ya. Maka itu harus menjadi kewajiban negara untuk memberikan layanan semurah-murahnya bahkan gratis, tidak boleh kemudian mencari keuntungan, yang ada malah negara harus membackup dananya itu subsidi secara terus-menerus dianggarkan secara langsung dari Baitul Mal. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah yang bisa sampaikan. Masih menyisakan beberapa topik nanti terkait dengan milik negara itu agak sedikit nanti agak panjang pembahasannya terkait dengan bagaimana nanti tanah mati, ya. Tanah mati itu ada 2, ada tanah khorojiyah, tanah usriyah. Apakah nanti ini juga ada kategori, apakah sudah pernah dikelola sebelumnya atau belum. Nah,
Nanti kita akan bahas khusus ya pada sesi berikutnya, insya Allah minggu depan, termasuk juga terkait dengan yang tertunda di Milkiyah Amah, yaitu terkait dengan pembahasan ini. Nah, untuk kesempatan malam ini itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan sumber kelima dari milik negara yang 3 kategori tadi, tanah, bangunan, dan marofiqul am. Itu barangkali tadazar ya yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Kita punya waktu kurang lebih ya 20 menit atau 30 menit untuk sharing terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Mirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz Mirja, kemana? Kayaknya menghilang dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan ya. Karena Ustaz Mirzanya kemana ini? Saya Mirzanya. Ada di kolom chat Ustadz pertanyaan. Oke, baik. Ini kita langsung aja. Saya merangkap moderator. Ya. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Ya. Yang pertama ini dari Ibu ya, Ustazah Hasna Johan. Izin bertanya, apakah boleh melakukan pengelolaan musyaqqah dimulai dari bibit pohonnya, dan apakah selain pohon sawit tidak boleh hasil perkebunan lainnya, misalnya kelapa atau mangga. Ya. Oke, jadi pertama terkait dengan musyaqqah. Ya. Musyaqqah itu kan mengairi ya, secara hukum asalnya, secara bahasanya. Tapi kalau kita lihat maknanya itu, saya baca di kitab-kitab fikih atau di kitab yang lain, itu bukan hanya sekedar mengairi, tapi intinya itu adalah merawat pohon itu sampai berbuah. Sampai berbuah, maka sebenarnya bukan hanya kurma, bukan hanya sawit, boleh juga kelapa, gitu kan. Boleh juga kemudian mangga, gitu kan. Boleh juga jeruk, gitu kan. Intinya adalah pohon-pohon yang itu kemudian berbuah, gitu kan, dan perlu perawatan, gitu kan. Maka dengan dirawat kemudian ada hasilnya, nah itu masuk dalam kategori musyaqqah, ya. Musyaqqah. Nah, sistemnya boleh dengan menggunakan sistem bagi hasil, gitu kan. Misalnya setengah dari hasil itu digunakan untuk yang merawat, setengahnya lagi itu untuk diberikan kepada pemilik lahan dan pohonnya. Itu yang pertama ya. Jadi musyaqqah bukan hanya kurma, bukan hanya sawit, bukan hanya mangga, tapi karakteristiknya itu adalah pohon yang memang itu dihasilkan dari pohon itu buah, atau bahkan dalam kitab yang lain itu bukan hanya sekedar buah, ada juga kalau itu adalah daunnya ya, yang itu kemudian bisa bermanfaat dan menghasilkan uang. Nah, itu boleh juga masuk dalam kategori musyaqqah. Kalau di misalnya ya di saya punya tanaman itu ada pohon tangkil ya kan. Tangkil itu ada daunnya juga sering dijual, ada juga memang buah tangkilnya, daunnya untuk sayur. Nah, itu juga boleh dilakukan dengan cara musyaqqah ya kan. Itu ya yang pertama. Jadi musyaqqah itu bisa pohon yang itu menghasilkan. Ya. Cuman pertanyaan yang kedua dari pertanyaan pertama ini dari Ustadz atau Ibu Hasna ini, bolehkah dimulai dari bibit? Nah, ini yang kita lihat mana fakta ya. Orang melakukan pengelolaan itu kan bertujuan hikmahnya itu untuk mendapat keuntungan. Nah, sementara kalau pohonnya itu baru awal menanam, sawit misalnya tadi, baru 1 sampai dengan usia 3 tahun, saya lupa ya, kalau nggak salah 5 tahun katanya, 1 sampai 4 tahun itu belum bisa berbuah, baru bisa belajar berbuah itu 5 tahun.
Nah, pertanyaannya, kalau menanam pohon sawit dari umur 1 tahun sampai kemudian 4 tahun, itu kan tidak ada yang dihasilkan. Maka itu nggak boleh gitu kan. Dengan sistem musyakot. Kenapa? Karena tidak ada yang dihasilkan dari yang mengelola tadi. Itu kezaliman gitu kan. Itu mempekerjakan rodi tanpa upah. Nah, jadi nggak boleh ya. Jadi nggak boleh, termasuk juga menanam pohon mangga, ya kan, kelapa tadi, ya, kurma juga. Kalau dari awal itu nggak bisa dengan mekanisme musyarakat. Jadi musyarakat itu adalah mengurus, mengairi, mengelola, menyiangi, itu kan, membersihkan rumput dan sebagainya. Ketika pohon itu sudah bisa berbuah dalam waktu jangka pendek, kurang dari 1 tahun berarti. Karena kalau masih 4 tahun, ya itu nggak boleh, gitu kan. Kenapa nggak boleh? Ya karena tadi tidak ada yang didapatkan dari orang yang mengelola tadi. Dia baru mendapatkan 5 tahun yang akan datang. Nah itu nggak tidak sesuai dengan fakta musakot pada masa Rasul. Nah karena itu selain itu juga dalil yang kemudian menjadi penguat bahwa itu tidak boleh, musakot yang terjadi pada masa Rasul itu adalah faktanya itu adalah tadi, ya, mengairi atau mengawinkan kurma, ya. Kurma itu katanya ada penyerbukannya itu tidak alamiah, perlu dilakukan eh, secara manual kadang-kadang gitu kan. Nah, sehingga itulah yang masuk dalam kategori musakot, ya kan. Itu ya Ustadz atau Ibu Hasna. Jadi jawaban intinya yang pertama nggak boleh kalau dari awal karena tidak ada yang didapatkan oleh pekerja, ya. Eh, Hanya diperbolehkan musakot itu ketika pohonnya itu mulai berbuah. Yang kedua itu tidak hanya kurma, tidak hanya sawit, tapi bisa juga digunakan bisa juga pohon-pohon yang lain yang intinya dia bisa menghasilkan dari pohon itu manfaat, baik pohonnya buah ataupun juga daunnya, ya. Seperti yang saya contohkan tadi ada tangkil, ya. Apa tangkil kalau dalam bahasa Indonesianya? Eh, itu ya barangkali. Syukran Ustaz. Melinjo. Halo, Bung Mirja, ada lagi kemana? Waduh, nggak ada lagi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya ada dari siapa ini? Ustazah atau Ustadz, Ibu atau Bapak Nova KNG, Nova Kangen mungkin. Nggak tahu ya ini siapa ya. Ada ya Pak? Ibu atau Bapak? Untuk tanah pertanian, kalau misalnya tidak bisa memberikan upah karena tidak punya uang untuk memberikan upah, bolehkah dengan cara bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut? Saya nggak ngerti maksudnya. Ini mungkin silakan diperjelas, Ibu atau Bapak. Maksudnya kerjasama itu seperti apa gitu kan? Halo? Tapi yang jelas, kalau, nah silakan ini Ibu atau Bapak. Ini Ustadz, maaf. Di Kuningan itu kan hampir semua orang itu punya lahan pertanian. Kurang Terus, keras, Bu. Mohon maaf. oh ya, di Kuningan itu hampir kebanyakan punya lahan pertanian, cuman pengolahannya itu dengan cara bagi hasil atau apa ya namanya nyeblok gitu. Nah, itu kan atau penyewaan. Nah, ketika udah dikasih tahu penyewaan nggak boleh, terus kemudian bagi hasil nggak boleh. Nah, dengan cara upah. Nah, terus kemudian kalau nggak bisa dengan nggak punya uang buat upah gitu merasa berat. Nah, itu apakah ada solusi lain gitu untuk pengolahan lahan pertanian itu? Oke, baik.
Pertama, kalau kita lihat, ya sebenarnya terkait dengan muzaroah itu memang ada ikhtilaf, ya. Walaupun yang kita tabani, ya, dan yang lebih rajih, ya, memang haram, ya. Haram pengelolaan tanah pertanian dengan jalan disewakan atau dengan sistem bagi hasil. Karena dalil ulama yang mengatakan boleh muzaroah dengan sistem bagi hasil itu, ternyata dalil yang digunakan itu adalah dalil musyakot tadi itu kan. Sementara faktanya beda antara musyakot dengan muzaroah gitu kan. Kalau muzaroah itu kan di awal itu kan, di awal tadi sejak awal ya, contohnya pertanian lah, dari mulai tandur sampai kemudian panen gitu kan. Nah, kemudian hasilnya bagi hasil. Sementara musyakot itu beda, faktanya pohonnya sudah ada, itu kan sudah besar, berbuah. Nah, dari buah itulah kemudian dibagi hasilkan. Jadi ulama yang mengatakan bahwa muzaroah itu boleh, itu dalilnya itu lemah, gitu kan. Ternyata dalil yang digunakan itu adalah dalil musyakot tadi. Nah, kalau misalnya kemudian tidak diperbolehkan dengan cara disewakan atau dengan cara bagi hasil, adakah solusi lain selain upah? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, ya nggak ada gitu kan, kecuali diberikan gitu kan. Nah, cuman solusi lainnya itu bisa dengan upah, tapi upahnya itu dibayar belakangan, ya kan. Jadi gini solusinya itu kan. Jadi upahnya itu dibayar belakangan, yang itu ditentukan, tapi ditentukan di awal. Misalnya tadi kan, hampir sama sebenarnya dengan bukan bagi hasil maksudnya. Misalnya gini, seseorang mengelola tanah 1 hektar, gitu kan. Kalau dengan bagi hasil itu kan biasanya misalnya bagi hasil hasilnya dapat 8 ton. Untuk pemilik misalnya 4 ton atau dibagi 2 ya, atau biasanya 2/3 ya. 2 ton untuk yang pengelola ya, kemudian sisanya untuk pemilik misalnya. Itu sistem bagi hasil ya. Dan itu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Jadi hasilnya karena bagi hasil ya sesuai dengan hasil. Nah, sebenarnya solusi lain bisa dengan sistem upah, dan upah itu kan tidak harus langsung tunai gitu kan. Tapi upah itu bisa dibayarnya itu adalah pada saat panen. Ya kan? Tapi bedanya apa bedanya dengan sistem bagi hasil? Kalau sistem upah itu pasti itu kan. Misal gini, 1 hektar ya, 1 hektar ya, kita punya tanah 1 hektar ya. Kita upahkan kepada orang lain untuk mengelolanya ya. Cuman berarti ketika kita upahkan ya, ya semua modal dari kita itu kan, modal dari kita ya kan, dia hanya bekerja aja gitu kan. Nah, yang bekerja itu nanti kita upah. Nah, upahnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hasil, nanti katakanlah dia dapat upah 2 ton atau dapat upah 2 juta tergantung kesepakatannya. Nah, tapi bayarnya itu pada saat panen. Itu boleh gitu kan. Berarti upahnya itu di saat panen. Nah, apa bedanya dengan bagi hasil? Kalau dengan bagi hasil kan tergantung. Kalau hasilnya ada ya dia dapat gitu kan. Kalau tidak hasil misalnya kena hama ya itu nggak dapat gitu kan. Nah, kalau sistem upah ya itu walaupun misalnya gagal ya dia harus bayar gitu kan. Misalnya sepakatilah gitu kan, bayar upah untuk mengelola tanah 1 hektar dari mulai awal sampai panen itu katakanlah 4 juta. Hasilnya berapapun dia harus bayar 4 juta. Itu kan. Beda kalau dengan sistem bagi hasil. Nah itu ya. Nah ini yang dilakukan oleh saya dan adik saya kebetulan juga punya tanah. Kita mekanisme seperti itu, gitu kan. Kita mekanisme upah. Ya upahnya ya bisa sebagian dikasih di awal atau juga upahnya udahlah upahnya itu misalnya nanti 2 ton 2000 kilogram ya dari hasil itu. Nah kita bayar ya sebesar itu gitu kan. Walaupun misalnya hasilnya ternyata gagal panennya tetap kita harus bayar. Misalnya ternyata hasilnya itu justru malah cuma 1,5 ton atau 1.500 kilogram. Karena ini adalah sistemnya upah dan itu merupakan sudah menjadi utang, yaitu sudah wajib kita bayar
2.000 kg atau 2 ton, walaupun hasil yang kita dapatkan tidak sebesar itu. Nah, itu bedanya upah dengan sistem bagi hasil, ya kan. Jadi itu solusi yang saya kira solusi itu justru sebenarnya lebih menguntungkan penggarap gitu kan, dibandingkan dengan ini yang pemilik gitu kan. Jadi itu yang saya lihat dari sisi hikmahnya lebih adil kan. Kan biasanya orang yang orang yang punya tanah itu ya dia lebih relatif lebih banyak kekayaannya gitu kan dibandingkan dengan yang mengelola gitu kan. Itu ya barangkali Ibu atau Ustazah ya yang bisa sampaikan. Enggak barangkali kalau masih ada. Ini kemana lagi Ustadz Mirza-nya? Masih ada Bapak Ibu sekalian yang mau didiskusikan? Atau tadi dari Ibu Nova atau ya ada yang masih belum jelas, saya persilahkan, enggak? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada lagi ya. Oh, ini ada pesan dari udah. Karena tidak ada lagi yang perlu kita bahas untuk kita cukupkan dulu sampai sini. Kita tutup aja langsung ya karena ini nggak tahu nih Ustaz hostnya ya. Oh ini ini dari siapa? Siar Malam. Status tanah 3 tahun yang telantar Ustaz, apakah statusnya disamakan dengan hima? Beda gitu kan. Jadi ini kan status kepemilikan. Nanti kita bahas mungkin secara khusus terkait dengan hima. Hima itu adalah milik umum ya, milik umum yang dikhususkan untuk kepentingan tertentu yang itu kemudian hanya negara yang mengambil manfaatnya untuk dikembalikan kepada umat ya. Atau juga untuk kemaslahatan umat yang lebih luas. Misalnya hutan gitu kan. Hutan milik umum gitu kan. Negara boleh kemudian melarang masyarakat untuk mengambil kayu dari hutan tersebut. Kenapa? Karena kalau dipersilahkan misalnya itu akan mengakibatkan banjir, longsor, atau kekeringan. Nah itu berarti milik umum yang dihima untuk kepentingan kaum muslimin. Atau misalnya hima itu adalah padang rumput, padang gebala, gitu kan. Negara kemudian menghima hanya dikhususkan untuk ternak-ternak, unta atau kuda milik Baitul Mal yang disiapkan untuk perang misalnya. Nah itu hima. Ya. Sementara kalau status tanah 3 tahun yang telantar, yaitu beda itu kan. Jadi tanah itu adalah tanah pribadi gitu kan. Tanah milik individu ya kan. Kalau hima itu dari tanah milik umum, kalau tanah telantar itu adalah tanah milik individu. Tanah milik individu ditelantarkan atau kelompok lah ya, individu bisa kelompok, ditelantarkan selama 3 tahun ya. Tidak dikelola, maka itu berubah tanah tersebut menjadi milik negara. Ya. Kalau berdasarkan pembahasan tadi ya. Jadi karena milik negara kan hak dari kaum muslimin. Hak kaum muslimin tapi pengelolaannya di bawah khalifah ya. Nah, nanti oleh khalifah itu boleh diberikan kepada orang yang kemudian meminta tanah tersebut. Jadi sebenarnya secara syara berarti tidak boleh langsung gitu kan diambil oleh orang. Dia harus ada izin dulu gitu kan kepada negara. Karena tadi disebutkan di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu tanah yang ditelantarkan 3 tahun berturut-turut itu statusnya menjadi tanah negara. Ya. Tapi nanti beda memang ada pembahasan terkait dengan asbabut tamaluk gitu kan, menghidupkan tanah mati. Ya. Ini memang dua sudut yang berbeda ya. Dari sisi kepemilikannya adalah kepemilikan negara,
Tapi dari sisi kemudian asbabut tamaluk itu menjadi sebab kepemilikan ketika dihidupkan. Nah, sehingga akhirnya ketika dia lewat 3 tahun, kemudian ada yang kemudian menghidupkan, maka berarti itu menjadi milik yang menghidupkan. Ya, sama juga tanah negara juga bisa aja akhirnya kemudian tanah mati itu kan. Maka ketika tanah mati itu kemudian tanah miliknya dihidupkan oleh individu, ya maka berarti tanah itu menjadi milik individu, milik yang menghidupkan. Itu ya barangkali khas siar malam ya yang bisa saya sampaikan. Baik, itu aja barangkali pas saya kira sesuai dengan jadwal yang rutin kita sediakan di setiap Senin malam. Kita akhiri biasanya memang 21.30. Kita akhiri pertemuan yang ke-7 pembahasan kitab Al-Ambal fi Daulah Khilafah ini. Masih menyisakan sisa lah nanti rinciannya karena agak panjang rinciannya yang terkait dengan menghidupkan tanah mati dan menghidupkan tanah yang dilalaikan ya oleh pemiliknya. Kalau status tanah itu tanah khorojiyah, tanah usyriyah itu nanti berbeda-beda kaitannya dengan kepemilikannya maupun kaitannya dengan kewajiban dalam membayar zakat atau membayar kharajnya. Nah, insya Allah kita akan tuntaskan termasuk juga hima itu pada pertemuan berikutnya. Itu aja barangkali Bapak Ibu sekalian, asatid dan asatidah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafarat majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.